Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua sehingga bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa setiap amal ibadah yang diperintahkan di dalam Islam itu dikatakan berhasil ketika ada efek setelah amal tersebut dilakukan. Sebagaimana kita sholat, efeknya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ketika kita sudah menunaikan sholat, maka bisa enggak sholat itu mencegah diri kita atas perbuatan keji dan mungkar. Keji ada yang mengartikan mulai dari perkataan, perbuatan yang melanggar norma dan aturan agama. Munkar itu lebih pada upaya seseorang untuk menduakan Allah. Ketika kita percaya pada Allah tetapi masih percaya kepada selain Allah, itu bagian dari kemungkaran. Demikian juga ketika kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Dan ini dalam situasi Ramadan, upaya untuk membasahi bibir dan lidah kita dengan kalimat-kalimat baik itu selalu muncul, tapi kita nggak ngerti nanti setelah Ramadan bagaimana. Mudah-mudahan apa yang sudah ditarbiyahkan di dalam bulan Ramadan itu sampai nanti akhir kehidupan kita. Syukur-syukur zikir yang sudah kita biasakan itu menjadi satu refleks dalam diri kita, sehingga ketika akhir hidup kita nanti kita bisa sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah, maka dia halal masuk surga. Satu ketika saya ngisi kajian menyampaikan hadis ini, tiba-tiba ada jamaah yang nyeletuk, kalau cuma la ilaha illallah itu kan gampang ya Ustaz. Iya, ketika kita masih hidup. Bahkan zikir la ilaha illallah itu sambil meringis saja bisa. Coba praktekkan la ilaha illallah, bisa kan? Coba sekarang sampai zikir subhanallah karo meringis. Ayo mulai, 1, 2, 3. Subhanallah sambil meringis bisa kan? Nggak bisa kan?
Tapi kalau Bapak Ibu saudaraku perhatikan, orang yang sakaratul maut itu ada yang mulutnya menganga, dan kalau dia punya kebiasaan yang seperti, insya Allah dia bisa. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa itu di dalam kitab Musafaqatul Qulub, Imam Al-Ghazali merekam dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah melakukan amal ibadah mana yang membuat engkau senang?" Tiba-tiba Allah menjawab, salah satu jawabannya puasa. Puasa itu bisa mengendalikan atau melatih pengendalian hawa nafsu. Maka kemudian di dalam kitab Turatun Nasihin juga begitu dijelaskan, yang itu menggambarkan bahwa puasa adalah untuk pengendalian nafsu. Karena di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ketika Allah sebelum mencipta jasad manusia, dia Allah mencipta dua makhluk yang kemudian ditempatkan di dalam qalbu manusia itu, sehingga nanti ada hubungan dengan hadis yang mengatakan innal fil jasadi mudghatan fa idza suluhat suluhal jasaduhu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasaduhu kulluhu inna fahiyal qalb. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah semua anggota tubuhnya itu, dan kalau dia jelek, jeleklah seluruh anggota tubuhnya itu. Dia itu adalah qalbu. Nah, di dalam qalbu ini ada dua makhluk, satu namanya akal, yang kedua namanya nafsu. Akal dialog dengan Allah. Ya ayyuhal aql man anta wa man ana. Hei akal, siapa dirimu dan siapa saya? Dia menjawab, anna abdun wa anta rabbun. Akal, engkau adalah makhlukku yang mulia, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka kemudian nafsu dipanggil, ya ayyuhan nafs man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa dirimu dan siapa saya? Dia menjawab, anna wa anta. Kalau anak sekarang mungkin jawabnya itu lulu gue. Maka kemudian dimasukkanlah dia ke dalam neraka jahim, 100 tahun lamanya di dalam neraka jahim. Kemudian dipanggil lagi dengan pertanyaan, oleh Allah lontarkan kembali pertanyaannya sama, ya ayuhan nafs man anta wa man ana. Dia menjawab lagi, anna wa anta. Maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka ju. Dalam neraka ju 100 tahun lamanya. Kemudian dipanggil lagi dan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ya ayuhan nafs man anta wa man ana. Dia menjawab, anna abdun wa anta rabbun. Sehingga penulis kitab Turatun Nasihin itu yang menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allah perintahkan puasa adalah untuk melatih pengendalian nafsu. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang populer pada bulan Ramadan, dan nanti hampir semua penceramah pasti menyitir ayat ini. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan biasanya ayat kutiba itu pasti. Maka di akhir dari ayat 183 surat Al-Baqarah, di situ ada kata la'allakum tattaqun. Ketika orang itu bisa mengendalikan nafsunya, maka nanti akhirnya dia bisa la'allakum tattaqun. Kemudian apa indikator bahwa seseorang itu sukses terbentuk dirinya menjadi orang yang takwa? Ada dua indikator. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah ihsan. Istiqomah seringkali kita artikan ajek ya. Sesungguhnya istiqomah itu bukan ajek, karena kalau kita melakukan satu perbuatan yang itu saja, maka kalau kita kaitkan dengan hadis yang cukup populer juga, kalau hari ini amal kita itu sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang
merugi. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin biar kita dibilang orang beruntung. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka itu kita orang celaka. Sehingga kalau saya jelaskan dalam perkuliahan, dalam ekonomi syariah itu tidak ada kata impas di dalam Islam. Yang ada adalah untung, rugi, dan celaka. Tapi kalau dalam bahasa ilmu ekonomi kan selalu ada rugi, impas, dan untung. Karena sesungguhnya impas itu adalah rugi. Karena kita mungkin tidak bisa mengukur sesuatu yang kalau kita moneterkan, ya, itu mungkin kita tidak bisa. Tapi sesungguhnya itu punya nilai, ya, secara moneteris itu. Nah, saudara sekalian, itu istiqomah. Jadi kalau begitu istiqomah adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam diri kita untuk menegakkan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, itu yang harus dipegang, ya, bukan acek kita, ya. Karena ketika ada kesungguhan, kita akan bisa mengubah sesuatu yang barangkali sesuatu itu tidak pernah kita bayangkan, dan itu bisa terjadi. Saya selalu menggambarkan begini, kalau saudaraku pernah melihat ayam betina bertelur, ya, ayam betina bertelur, ada yang pernah memperhatikan? Atau di antara jamaah ini ada yang punya ayam kampung? Ada, ya? Ketika ayam betina itu bertelur, apa reaksi dia? Petok, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah yang bisa jawab benar boleh pulang. Apa kira-kira? Apa deh? Oh, kok sambil ngacung? Jadi ayam betina habis bertelur itu berteriak petok-petok itu, kalau saya ngisi pengajian jamaah jawabnya variatif. Ada yang menjawab kesakitan, ada yang jawab mengumumkan kalau sudah keluar, ada yang menjawab bahagia karena sudah keluar. Jawaban itu semua benar, tapi yang paling benar adalah jawaban saya, karena yang ngarang cerita itu saya. Di ayam betina habis bertelur berteriak petok-petok itu adalah karena dia kaget. Kenapa kaget? Karena yang dikeluarkan bentuknya berbeda dengan yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan punya kepala, punya bulu, punya kaki, yang dikeluarkan bunder. Maka dia tengok, loh kok pitu, loh kok pitu, loh kok pitu. Kalau sampean ra percaya, tanyalah pada ayam. Setelah dia ada kesungguhan istiqomah di dalam mengerami telurnya, berjumlah 5 atau 10, dia puasa, digoda sama pejantan tak bergeming, 21 hari netes. Betul, ya? Bentuknya sama, punya kaki, punya bulu, punya kepala. Kita tidak usah repot masalah warna, karena induknya hitam kok anaknya putih. Itu bukan berarti induknya selingkuh sama kuntul, tapi kekuasaan Allah yang menjadikan itu. Setelah netes, meskipun warnanya berbeda, dia induk ayam tidak petok-petok lagi, tapi apa? Dia mensyukuri bahwa anaknya bentuknya sudah sama. Maka yang diucapkan adalah kruk 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 kruk. Itu artinya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau sampai nggak percaya lagi, tanya aja sama ayam lagi. Nah, gitu. Ini satu gambaran penyederhanaan konsep tentang istiqomah, ya gitu kan. Seperti juga Saudara Jakub mungkin pernah dengar ada seorang ustadz yang menjelaskan konsep ikhlas. Beliau menggambarkan buah kelapa. Buah kelapa itu ada di atas dipanjat, yang manjat turun nggak pernah digendong, jatuhkan. Sudah jatuh begitu dibawa pulang dicengkiwing. Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia itu memang kadang nggak bisa untuk menerjemahkan bahasa Jawa, ya, dicengkiwing itu. Ada bahasa Jawa itu yang sampai 5 tahun yang lalu saya baru dapatkan artinya, bahasa Indonesianya. Coba bahasa Indonesia kunduran tak itu apa? Apa? Hah? Satu kata. Bisa? Meninggal.
Jadi kunduran truk, apalagi truknya bawa pasir, mundur pasirnya tumpah. Kelas itu gitu kan, dicegiweng sampai di rumah dibuang, mau diambil isinya diserumbat, dikepruk, habis dijugil, diparut, diparut, diperes, habis diperes digodok, tambah pisang, jadi kolaknya nggak pernah disebut kolak kelopo, tapi kolak pisang. Itulah susahnya jadi kelapa. Itu satu gambaran. Sama juga Bapak Ibu, kalau membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir nggak pernah ketemu kata ikhlas. Ini surat yang luar biasa. Kenapa? Saya dulu itu pertama kali usia 20 tahun belajar membaca Quran, setelah bisa alif ba ta itu saya buka itu dari kiri. Kalau bapak-bapak kan dari kanan ya, betul ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, gobloknya saya itu dari kiri ya, karena apa, dulunya usia remaja sampai 20 tahun itu saya di perempatan kan, perempatan begini maksudnya, di sebelah itu loh, sebelah sana itu perempatan itu ya, di situ. Nah, alhamdulillah tiba-tiba hidayah datang, membuka Quran kebalik. Buka dari kiri paling atas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hei Muhammad, katakan Tuhan itu satu. Itu yang bikin kepala pusing, karena dulu ada 3. Dan alhamdulillah sekarang berdiri di mimbar Masjid Syuhada yang bertetanggaan dengan sono. Gitu kan. Nah, jadi itu luar biasa. Saya waktu itu heran juga, ini surat aneh, nggak ada kata-kata itu tapi jadi nama. Ketika saya baca Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, idza waqa'atil waqi'ah. Ada semuanya kata, tapi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai terakhir tidak ada kata ikhlas. Kenapa tidak ditulis Qul huwallahu al-ikhlas? Itu hewannya. Ya, gitu ya. Nah, jadi itu istiqomah. Kemudian saudara sekalian, yang kedua adalah ihsan. Islam itu ada yang membagi begini, ada akidah, ada syariat, ada akhlak gitu ya. Kemudian ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Puasa itu bisa melatih kita untuk itu. Nggak percaya kita? Kalau kita puasa musim kemarau panas, mau sholat duhur, kemudian kita ambil wudhu, misalnya kita berkumur, mencicipi air wudhu kumur itu, tidak ada orang yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Ibu-ibu masak di dapur, mencicipi, cobalah dia mencicipi kolak misalnya 1 mangkok, kan gak ada yang tahu, bapak juga di luar. Tapi itu tidak dilakukan, karena apa? Di dalam dirinya ada ihsan. Dia takut betul itu kan, karena takut puasanya batal. Meskipun banyak orang takut puasa batal, tetapi tidak takut pahala puasa berkurang. Kan yang membatalkan puasa itu ada 2 ya. Puasa karena fisik puasanya, karena dia memasukkan sesuatu dalam salah satu 9 lubang ya. 9 lubang, telinga 2, hidung 2, mata 2, mulut 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya mana?
8, 9-nya mana? Belakang, kan itu kan? Itu kalau masuk dengan sengaja di siang hari, maka apalagi sampai kalau misalnya tetes obat mata itu ya, itu kan kadang sampai di sini pahit ya, itu berarti membatalkan puasa karena sampai di sini. Tapi kalau kemarin vaksin enggak karena masuk sini, ya kan? Nah gitu. Jadi itu. Maka kalau kita bicara ihsan, itu teringat satu peristiwa yang cukup populer ketika Abdullah bin Dinar bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah, ketemulah seorang anak gembala, turun dia dari bukit, kemudian ditanya anak gembala itu, "Nak, jualah 1 ekor kambingmu kepada saya." Apa kata anak gembala itu? "Tuan, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Begini aja, nah, nanti bilang aja sama majikanmu bahwa 1 ekor kambing yang hilang itu dimakan serigala." Apa yang dikatakan oleh anak gembala itu? Dia cuma mengatakan satu kalimat, satu kata, fa'ainallah. Fa'ainallah. Kalau begitu, di manakah Allah? Pendek memang jawaban anak gembala ini terhadap permintaan Khalifah Umar bin Khattab, yang itu mengingatkan kepada kita. Nanti coba dibuka suratnya ya, ada di dalam surat Al-Hadid ayat 4, bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, anak gembala itu seakan berkata, memang majikan saya bisa saya tipu, tapi Allah tidak bisa saya tipu. Ini kalau terjadi di negeri sebelah Malaysia, Filipina itu ya, bukan Konoha. Ya, itu kan sarang penyamun, sarang koruptor. Kenapa kok koruptor di Indonesia banyak? Itu jangan-jangan saya kadang kepikiran begini, ini jangan-jangan dulu salah dongengnya Simba. Jadi waktu kecil itu para koruptor itu jangan-jangan dulu didongengi kancil nyolong timun. Jadi yang ditangkap itu kancil nyolongnya itu tadi, karena menurut ilmu psikologi itu pesan itu akan bagus diterima oleh seseorang ketika orang dalam posisi teta. Teta itu menjelang tidur. Maka kalau bapak-bapak punya istri yang bawel, cerewet ya, maka nanti bisa diterapi. Ketika dia mau tidur, maka bisikilah kalimat yang baik. Mulai hari ini dan seterusnya istri saya bagus gitu kan, cantik, omongannya menyejukkan, tidak bawel, nah, gitu kan. Caranya gimana? Angkat tangannya. Ketika tangan diangkat kemudian lepas kok jatuh, itu sudah tidur. Tapi kalau tangan diangkat agak dia bisa menahan, itu waktu yang pas untuk membisiki kebaikan. Jangan menggunakan kata tidak, karena kalau menggunakan kata tidak nanti yang direkam tidaknya. Maka jenengan setiap minta apa tidak gitu, apa-apa tidak gitu. Nah sama juga tadi ketika anak-anak itu sering didongengi yang seperti itu, jangan-jangan jadilah yang seperti itu ya. Nah terus kalian dengan kalimat fa'inallah, maka kemudian Khalifah Umar membebaskan, memerdekakan anak gembala itu. Nah saudara sekalian, ihsan itu seperti iman. Yang namanya iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kata orang Madura, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi tidak tentu dek tak iya. Kapan itu iman naik? Ya seperti ini barangkali, kalau kita masuk masjid begini iman naik, nanti iman turun. Kita turun dari masjid ya, ngerasani imam itu bagian dari turunnya iman. Apalagi nukar sendal. Maka itu dulu bapak saya wanti-wanti begini, gue sesok
kamu besok kalau ke Jogja boleh pindah agama apapun kecuali Islam. Saya tanya kan, kenapa Pak kok nggak boleh pindah ke Islam? Coba kamu lihat siapa yang ngemis di perempatan jalan. Betul, KTP-nya. Yang kedua, siapa yang kehilangan sendal setiap Jumat? Alhamdulillah, saya masuk Islam, suruh khotbah, sendal saya hilang. Kenapa khotbah saya mengatakan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek? Padahal rukun Islam itu ada berapa Pak? Bu? 5. Mana yang dalam praktek tanpa harta? Ada nggak? Ada nggak? Apa coba? Mesti jawab syahadat sampai. Syahadat waktu saya bersyahadat pakai metre 3.000 deh. Sekarang naik 10.000 deh. Nah, sholat menutup aurat minimal handuk besar, nutup pusar sampai lutut. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid syuhada kan lucu. Puasa lebih boros, betul? Karena puasa makannya tidak cukup, berbuka dan sahur, berbukanya 4 kali, sahurnya 1 kali, berarti 5 kali. Boros, maka tadi anggarannya aja sampai kekurangan anggaran. Kemudian zakat, nggak punya harta, nggak bisa zakat, malah dizakati. Ya kan? Haji sekarang 95 juta. Zaman saya dulu haji cuma 36 juta. 2007. Padahal saya haji setahun. Berangkat tahun 2007, pulangnya 2008. Karena berangkatnya Desember, pulangnya Januari. Di 1 tahun kan? Nah, murah dulu, sekarang mahal, besok bisa 100. Saya ngitung itu ternyata ada kenaikan setiap tahun 7 juta. Maka nanti gaji reguler itu bisa jadi akan ditinggalkan pindah ke haji khusus. Dan itu haji reguler nunggunya 34 tahun. Ada yang lebih cepat Pak, lebih murah lagi, naik sepeda 7 bulan sampai Ka'bah gitu. Saya kalau ke Mekah nonton orang Indonesia naik sepeda, dari mana dia? Dari Indonesia. Berapa lama? 7 bulan Pak. Wah, berarti lebih cepat naik sepeda daripada naik pesawat gitu kan. Pesawat 34 tahun, naik sepeda 7 bulan. Aku nak kritik lah, cuma ngomong dia. Ya karena antriannya banyak dan jamaah haji Indonesia memang paling banyak gitu ya. Nah, saudara sekalian, ciri-ciri ihsan. Ihsan itu bisa naik, bisa turun. Ketika kita nanti bisa melakukan sesuatu yang betul terkendali, maka ada dalam diri kita ihsan. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan kita bisa ihsan apa? Satu adalah tajwidul ulum. Isilah diri kita, bekali diri kita dengan ilmu yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah. Berarti kita belajar tentang ilmu apa saja sebetulnya. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin kita tahu bahwa Allah seperti kekuasaannya yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sahabatus sholihin. Carilah sahabat-sahabat yang solih dan solihah. Kemudian yang ketiga, ad-dinun nasihah, karena agama adalah nasihat. Dan kita punya tugas illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, kemudian yang terakhir adalah istiqomah fil amal. Jadi lakukan amalan sedikit tapi terus ada perbaikan, ada peningkatan. Saya dulu belajar Quran mulai dari alif ba ta, kemudian belajar sendiri di kamar seperti orang qiraah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Hari kedua 2 huruf, hari ketiga 3 huruf, terus alhamdulillah bisa kulhu. Bisa al-kafirun, kadang nggak selesai. Bisa wal asri, bisa watini wa zaitun, lari ke wal asri. Nah, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh istiqomah di dalam amal, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa.
Yang paling akhir berdoa dan memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi dan semangat pada saya sendiri dan jamaah yang hadir di sini untuk semakin mantap dalam menjalankan puasanya dan nanti menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.